Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Maya Utami Dewi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada kesempatan kali ini, dan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai hak dan kewajiban warga negara. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi untuk kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita pahami dulu beberapa pengertian di bawah ini. Yang pertama yaitu tentang warga negara. Meskipun mungkin pada pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahas ya, apakah warga negara itu. Nah, warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Nah, jadi di sini bisa dikategorikan yang disebut dengan warga negara itu adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan memiliki hubungan dengan negara. Kalau misalkan katakanlah dia menetap untuk satu kepentingan atau satu hal yang tidak lama waktunya, dan mungkin kepentingannya juga kepentingan pribadi, tidak ada hubungan dengan negara di mana dia menetap, maka ini tidak bisa disebut sebagai warga negara. Nah, kemudian menurut pakar yaitu A.S. Hikam menyebutkan bahwa warga negara merupakan terjemahan dari citizenship, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Nah, ini adalah menurut pandangan dari A.S. Hikam, bahwa warga negara itu merupakan anggota dari sebuah kelompok atau komunitas dan yang kemudian membentuk sebuah negara sendiri. Kemudian menurut Kurniatmanto, seorang pakar tentang pendidikan kewarganegaraan, menyebutkan juga bahwa warga negara dan anggota negara, di mana sebagai anggota negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Nah, menurut Kurniatmanto ini melihat dari sisi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang yang tinggal di sebuah wilayah atau negara, di mana harus memiliki sifat timbal balik terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, hak dan kewajiban warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 seperti pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, dan pasal 34. Ini adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari warga negara. Nah, kemudian pemahaman berikutnya adalah bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Nah, untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia itu ada beberapa cara yang bisa diperoleh. Yang pertama karena kelahiran. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya akta kelahiran. Akta kelahiran ini sudah menjadi salah satu bukti bahwa kita adalah warga negara di mana kita dilahirkan. Nah, kemudian yang kedua karena pengangkatan. Adanya kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing. Jadi bisa saja ada warga negara Indonesia yang mengangkat anak dari orang asing atau warga negara asing ya. Nah, kemudian disahkan pengangkatan tersebut dalam buku catatan pengangkatan anak asing. Nah, ini otomatis kewarganegaraan warga asing tersebut akan beralih ke kewarganegaraan Indonesia. Nah, kemudian
Yang berikutnya karena dikabulkannya permohonan, yaitu adanya petian keputusan Presiden tentang permohonan tersebut tanpa pengucapan sumpah dan janji setia. Nah, jadi ada 1-2 orang asing yang mungkin menginginkan untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, kemudian diperkuat dengan adanya petikan dari keputusan Presiden dari permintaan permohonan tersebut, ya. Nah, kemudian otomatis maka warga yang atau orang asing yang meminta untuk menjadi warga negara Indonesia tadi akan langsung menjadi warga negara Indonesia tanpa harus mengucapkan sumpah, janji setia, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya karena pewarganegaraan, yaitu adanya petikan keputusan Presiden tentang pewarganegaraan tersebut yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan janji setia. Ya, jadi di sini dengan adanya sumpah dan janji setia yang kemudian diperkuat dengan petikan keputusan Presiden tentang pewarganegaraan, maka otomatis status seseorang yang menginginkan untuk dimasukkan menjadi warga negara Indonesia ini langsung secara otomatis berubah menjadi kewarganegaraan Indonesia. Kemudian yang berikutnya karena perkawinan. Nah, jadi karena menikah dengan orang Indonesia, kemudian lama tinggal di Indonesia juga, sampai memiliki keturunan dan lain sebagainya, akhirnya kewarganegaraannya berubah menjadi warga negara Indonesia karena ingin tinggal lebih lama di Indonesia. Ya, banyak kasus-kasus seperti itu di mana ada orang asing yang kemudian menikah dengan orang Indonesia sampai kemudian tinggal di Indonesia cukup lama sampai punya keturunan dan memang akhirnya beralih menjadi kewarganegaraan Indonesia. Nah, kemudian berikutnya karena turut ayah dan atau ibu. Nah, jadi di sini bisa jadi ada warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing, ya, kemudian memiliki anak. Nah, anak tersebut ketika pada usia 17 tahun sudah mampu untuk menentukan di mana dia berpihak, di mana dia menentukan kewarganegaraan, kemudian dia memilih ayahnya yang kebetulan orang Indonesia. Nah, otomatis ini akan menjadi warga negara Indonesia. Atau mungkin ibunya yang kebetulan orang Indonesia karena dirasa dia merasa lebih cocok, merasa lebih nyaman dengan budaya, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang ada di Indonesia. Nah, ini bisa langsung kewarganegaraan itu berubah menjadi kewarganegaraan Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya karena pernyataan adanya surat edaran menteri tentang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan RI dengan pernyataan. Nah, jadi ini ada diperkuat dengan surat edaran dari menteri, ya. Jadi jika ada warga asing yang kebetulan menginginkan untuk mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia, ya, dengan adanya surat edaran tadi, khusus ya ini tentunya itu akan bisa menjadi warga negara Indonesia. Nah, ternyata ada beberapa cara yang bisa kita pahami untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Ada yang dari kelahiran, dari pengangkatan, ada yang dari petikan keputusan Presiden, kemudian ada yang karena pewarganegaraan, ada yang karena perkawinan, ada yang karena mengikuti ayah atau ibu, atau karena pernyataan yang disahkan dengan adanya surat edaran dari kementerian. Nah, berikutnya kita perlu juga memahami tentang asas-asas kewarganegaraan. Nah, untuk menjadi seorang atau katakanlah memiliki status kewarganegaraan, kita perlu memahami asas-asas ini. Yang pertama yaitu asas ius sanguinis, ya, di mana asas keturunan atau hubungan darah. Artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya.
Jadi kalau keturunan atau orang tuanya itu berasal dari negara Indonesia, ya otomatis kewarganegaraan ikut Indonesia. Tapi kalau hubungan darah itu keturunan dari negara lain, maka otomatis kewarganegaraannya adalah warga negara asing, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, asas ius soli, asas daerah kelahiran. Artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara tersebut. Ya, jadi seandainya ada seseorang yang lahir di daerah Jawa, misalkan ya, nah kemudian bisa dikatakan bahwa dia langsung berstatus sebagai warga negara Indonesia, seperti itu. Kalau negara itu menggunakan asas ius soli. Nah, kemudian ada juga asas bipatrit atau dwi kewarganegaraan. Timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait, seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara tersebut. Jadi ini sekali lagi kebijakan peraturan dari dua negara. Misalkan ada pernikahan antar negara ya, satunya dari Indonesia, satunya dari Australia. Jika kedua negara ini memiliki kebijakan bahwa asas bipatrit bisa dipakai, maka anak hasil pernikahan tadi akan memiliki dua kewarganegaraan. Satunya warga negara Indonesia, satunya lagi warga negara Australia. Nah, kemudian yang keempat, apatrid, tanpa kewarganegaraan. Timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara apapun. Nah, jika memiliki kasus seperti ini, tentunya juga cukup ini ya, apa istilahnya, memiliki perhatian khusus juga. Karena akan sangat susah, akan sangat sulit apabila seseorang itu bepergian ke luar negeri. Ya, nanti untuk memberikan identitas agak kesulitan karena tidak diakui sebagai warga negara dimanapun. Ya, ini biasanya untuk kasus-kasus penjahat internasional, teroris, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan untuk asas kewarganegaraan. Nah, di sini kalau digambarkan dari pemahaman secara teoritis tadi seperti ini. Jadi di setiap negara jika menggunakan asas kelahiran itu ada ius soli tempat lahir dan ius sanguinis yaitu berdasarkan keturunan. Jika berdasarkan perkawinan atau status perkawinannya, maka asas kewarganegaraannya bisa kesatuan hukum atau persamaan derajat. Nah, ini yang terjadi jika ada membicarakan tentang status kewarganegaraan dari pernikahan yang berbeda negara. Ini punya dua hal ini, satu dari kelahiran, satu lagi dari perkawinan ya. Nah, kemudian untuk ius soli sendiri menetapkan seseorang yang dilahirkan di negara tersebut, maka ia akan mendapatkan hak sebagai warga negara. Untuk ius sanguinis adalah kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tuanya, seperti itu, atau orang tersebut. Nah, sedangkan ada 3 status kewarganegaraan berdasarkan persoalan pribadi, lokasi, dan kepentingan tertentu. Apatrid ini orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan, tadi sudah dibahas ya. Bipatrid orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap, misal penduduk yang ada di perbatasan dua negara. Multipatrid orang yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari 2 kewarganegaraan. Ini luar biasa ya, istimewa karena dia diakui kewarganegaraan di beberapa negara. Nah, ini juga tidak gampang untuk memiliki status multipatrid ini. Nah, ini tentunya memiliki hal-hal khusus kenapa dia sampai diakui untuk menjadi warga negara di beberapa negara. Nah, setelah kita memahami tentang asas kewarganegaraan, kemudian tadi kita juga sudah melihat apa sih warga negara itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita perlu memahami tentang hak warga negara.
Nah, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa tentang hak warga negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, yang pertama pada pembukaan. Bagian pembukaan ini sudah membahas tentang hak warga negara, di mana bagian itu menjelaskan bahwa hak warga negara untuk merdeka dan bebas dari penjajahan, ya. Hak warga negara untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Sehingga kita ini dijamin yang namanya merdeka dan bebas dari penjajahan tidak hanya dari masa penjajahan dulu Jepang maupun Belanda, ya. Jadi pada zaman sekarang pun kita merasakan ada beberapa hal yang bisa dirasakan itu kurang bebas dan kurang merdeka. Nah, jadi hak-hak tersebut harus tetap kita perjuangkan. Nah, yang menjadi landasan ketika kita memperjuangkan hak-hak kita ketika dirampas, kita merasa tidak merdeka, kita merasa tidak bebas untuk melaksanakan kegiatan, pekerjaan, dan lain-lain, itu dasarnya dari pembukaan Undang-Undang Dasar ini. Nah, kemudian berikutnya pada pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk menjadi presiden dan wakil presiden, siapapun itu, tanpa terkecuali. Jika memang sudah memiliki persyaratan yang cukup, yang sesuai dengan yang diinginkan, maka berhak, ya, untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Tentunya dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Nah, berikutnya sesuai dari pasal 27 ayat 2, yaitu menyebutkan tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, jadi kita semua memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jika kita merasa bahwa kita belum mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan itu hak kita tidak bisa diambil, kita bisa mengajukan. Ya, mengajukan kemana, Bu? Ya, mengajukan kepada beberapa yang ada di sekeliling kita, karena untuk mencari pekerjaan, mendapatkan penghidupan yang layak, menikmati kehidupan yang layak, itu hak kita. Sebagai contoh saja, misalkan saja di suatu tempat itu tercemar lingkungannya. Nah, otomatis yang tinggal di lingkungan tersebut merasa tidak nyaman, merasa tidak layak untuk hidup senang di situ, hidup bebas di situ, hidup sehat di situ. Oleh karena itu ini bisa ditindak, ya. Apa yang menyebabkan kehidupan di lingkungan itu terganggu? Oh, karena adanya pencemaran dari limbah. Nah, limbah tersebut yang menyebabkan siapa? Dicari di sini. Ketika nanti sudah ditemukan, maka pihak yang mengelola limbah tersebut akan bisa dituntut, ya. Karena apa? Mengganggu orang lain untuk tidak bisa hidup dengan sehat, tidak bisa hidup dengan layak di lingkungan tersebut. Ini salah satu contoh saja. Nah, kemudian yang berikutnya pasal 27 ayat 3 menyebutkan hak dalam upaya bela negara. Jadi ketika kita ada satu hal yang menyebabkan negara kita itu terancam, negara kita itu tidak mendapatkan pembelaan yang baik, maka di sini kita punya hak untuk melakukan bela negara, termasuk upaya-upaya yang dilakukan untuk membela negara kita. Ini adalah hak kita. Nah, kemudian pasal 28 menyebutkan hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kita ketahui bahwa ketika kita berkumpul, membentuk satu komunitas, organisasi, itu semuanya dilindungi karena ada dasarnya, yaitu pasal 28, di mana kita bebas untuk mengeluarkan pendapat, bebas untuk membentuk satu serikat maupun berkumpul. Nah, kemudian berikutnya pasal 28A sampai dengan 28I yang menyebutkan tentang hak asasi manusia. Kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, ini sudah sangat private sekali sifatnya, ya, sehingga bisa disebutkan bahwa hak asasi manusia ini hak yang melekat di tubuh kita ketika kita lahir.
Jadi begitu lahir itu kita sudah punya yang namanya hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak untuk terus hidup. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kemudian berikutnya pasal 29. Hak untuk memeluk suatu agama dan keyakinan. Kita ketahui bahwa untuk beribadah, untuk memilih satu agama tertentu itu adalah hak pribadi masing-masing dan ini dijamin oleh pasal 29. Berikutnya pasal 30, hak dalam pertahanan dan keamanan negara. Jadi ketika negara kita ingin melakukan pengamanan, pertahanan keamanan, kita punya hak ya untuk ikut dijaga dalam pertahanan dan keamanan tersebut. Nah, kemudian pasal 31, hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kita ketahui bahwa bersekolah atau mendapatkan pendidikan itu hak setiap orang. Tidak mengenal umur ya di sini ya. Jadi, setiap orang itu bebas untuk menuntut atau katakanlah menuntut ilmu atau mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, sehingga jika ada di sekeliling kita anak-anak yang mungkin kurang beruntung dan mungkin belum bersekolah, sebetulnya mereka belum mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, oleh karena itu harus kita bantu, ya. Nah, kemudian pasal 32, hak memelihara dan mengembangkan kemajuan kebudayaan. Jadi kita ketahui di sini bahwa budaya di negara kita itu sangat variasi sekali dan sangat beragam. Dan di sini kita melihat bahwa dengan adanya budaya yang bervariasi dan beragam tadi itu, ternyata kita memiliki hak untuk ikut mengembangkan dan memeliharanya. Ya, itu hak kita semua. Kemudian pasal 33, hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Kita ketahui bahwa setiap orang itu punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Ya, mendapatkan sikap sosial yang baik dari seluruh masyarakat di sekitarnya. Sehingga kita wujudkan sikap saling membantu, sikap toleransi, sikap saling mengasihi antar sesama. Sehingga di sini kalau itu bisa diwujudkan, ini hak yang akan kita dapatkan itu tercukupi semua. Tidak ada orang yang kekurangan, tidak ada orang yang tidak pernah mendapatkan kesejahteraan dan lain sebagainya. Karena semuanya bisa diberikan secara merata seperti itu. Nah, kemudian berikutnya pasal 34, yaitu hak fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi di sini kalau memang ada di sekeliling kita fakir miskin dan anak-anak terlantar, itu sudah menjadi hak mereka untuk dipelihara oleh negara. Nah, tentunya ini melalui satu lembaga tertentu, ya, satu organisasi atau lembaga kemasyarakatan tertentu yang nanti akan mengatur kelangsungan hidup dari fakir miskin dan anak-anak terlantar tersebut. Nah, ini adalah beberapa hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahkan mulai dari pembukaan sampai dengan ke pasal-pasalnya itu sudah ada jaminan. Nah, berikutnya kita juga perlu melihat gambaran tentang kewajiban dari warga negara. Nah, kewajibannya apa saja? Dari pasal 27 ayat 1 menyebutkan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Ini merupakan kewajiban kita bersama. Jadi jangan sampai hukum yang ada atau pemerintahan yang ada tidak kita support, tidak kita junjung, ya. Karena ini kewajiban kita. Kita sudah memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam pemerintahan, ya menjadi resiko kita untuk mengikuti semua aturan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Semua hal hukum, aturan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sudah kita pilih. Ya. Kemudian pasal 27 ayat 3, wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Jadi seandainya nanti ada satu hal yang membuat kita harus ikut berjuang membela negara kita, ini merupakan kewajiban kita sebagai warga negara untuk ikut serta dalam upaya yang namanya bela negara. Nah, kemudian pasal 28.
Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wajib tunduk kepada undang-undang dan wajib menghormati nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Nah, jadi di sini bagaimana kita itu hidup bermasyarakat dan bernegara, di sini kita harus melihat undang-undang yang ada, kemudian nilai-nilai agama yang ada, keamanan, ketertiban umum, kemudian kita juga harus menghormati hak asasi orang lain di sekeliling kita, jangan hanya mengagungkan keegoisan saja, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian pasal 30 ayat 1. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini wajib ya. Kemudian pasal 31 ayat 2, wajib mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Nah, kita ketahui pendidikan dasar itu kan mulai dari SD begitu ya, itu sudah ada gratis, tidak membayar, tidak ada biaya. SMP juga begitu, SMA juga begitu. Nah, jadi di sini sudah ada jaminan dari undang-undang, yaitu yang menjamin apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban dari warga negara. Selanjutnya kita membahas tentang apa itu bela negara. Nah, bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh rasa cinta kepada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau non-militer dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Sesuai dengan bunyi dari pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Nah, jadi dijelaskan sekali lagi bahwa bela negara itu sikap tindakan warga negara yang terpadu, teratur, menyeluruh, berlanjut, yang semuanya itu dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Berikutnya kita membahas tentang pendidikan pendahuluan bela negara. Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warga negara Indonesia, usaha pembelaan negara itu dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara, dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikutnya maksud dan tujuan pendidikan pelaksanaan bela negara. Dasar pemikiran yang dijadikan bahan motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara Indonesia yang pertama adalah pengalaman sejarah perjuangan Republik Indonesia. Kita ketahui dari nenek moyang kita yang berusaha bebas dari penjajahan Belanda maupun Jepang ya di sini ya, yaitu dengan berjuang. Nah, ini pengalaman sejarah ini yang menjadikan motivasi untuk ikut melakukan bela negara. Yang kedua, kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis. Jadi di sini melihat bahwa geografis kita yang terletak di antara dua selat dan dua samudra,
ya, yang memungkinkan negara-negara dari luar untuk datang ke negara kita, ini menjadi motivasi untuk ikut membela negara. Yang ketiga, keadaan penduduk atau demografis yang besar. Negara Indonesia termasuk negara yang penduduknya cukup besar. Nah, keadaan inilah yang membuat kita harus memiliki sikap bela negara jika suatu saat negara kita dalam keadaan bahaya. Nah, kemudian bela negara ini tidak hanya harus dalam wujud fisik berperang ya, tapi juga bisa kita wujudkan dalam wujud non-fisik. Misalkan saja untuk keadaan sekarang, generasi muda ikut mengharumkan nama negara kita dalam perlombaan, katakanlah mengikuti kejuaraan-kejuaraan olahraga tingkat dunia, kejuaraan teknologi, keilmuan, kejuaraan budaya tingkat internasional, misalkan seperti itu. Ini sudah menunjukkan kegiatan bela negara. Kemudian yang berikutnya adalah kekayaan sumber daya alam. Ini merupakan faktor yang sangat penting. Karena dengan kekayaan ini, kita harus mempertahankan kekayaan tersebut supaya bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Indonesia dan generasi yang ada di negara kita, bukan oleh negara asing. Nah, ini yang menjadi tujuan kenapa harus ada bela negara Indonesia. Kemudian yang berikutnya perkembangan dan kemajuan iptek di bidang persenjataan. Nah, ini juga menjadi salah satu acuan dengan adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan teknologi, kemudian di bidang persenjataan juga, maka menjadi motivasi untuk melakukan bela negara. Yang terakhir, kemungkinan timbulnya bencana perang. Meskipun sekarang mungkin ada peperangan yang sedang terjadi, tapi di sini semoga saja tidak menjadi perang dunia yang ketiga ya. Nah, ini harapannya jika nanti memang suatu saat ada bencana perang yang benar-benar terjadi, ini kita sudah memiliki motivasi, sudah memiliki perasaan, sudah memiliki keinginan untuk melakukan bela negara. Nah, ini adalah maksud dan tujuan diberikannya pendidikan bela negara. Berikutnya kita melihat kepada ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan, mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam ataupun dari luar, untuk menjamin identitas integrasi dan tujuan nasional negara. Nah, ini adalah pemahaman dari ketahanan nasional. Nah, kita ketahui ada istilah Astagatra, ya, di mana dibagi ada Trigatra dan Pancagatra. Trigatra sendiri meliputi letak dan kedudukan geografis Indonesia yang terletak di antara 2 selat dan 2 samudra, kemudian keadaan dan kemampuan penduduk, di mana Indonesia termasuk penduduk yang berjumlah besar juga, keadaan dan kekayaan alam, di mana kita memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, ini menjadi kekuatan kita. Nah, berikutnya adalah Pancagatra, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Adapun sifat ketahanan nasional itu meliputi ada mandiri, kemudian dinamis, wibawa, konsultasi, dan kerjasama. Baiklah, untuk ketahanan nasional berlapis sendiri bisa kita mulai dari ketahanan individu, kemudian ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan nasional, yang semuanya itu akan membuat kita menjadi memiliki ketahanan nasional yang berlapis. Baiklah, kira-kira itu dulu yang bisa Bu Maya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.